Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih yang sangat dilimpahi kasih karunia Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan sapaan kasih dari Jemaat Kitus Kasih GKPB tertanggal 16 Juli di hari Kamis. Dan firman Tuhan yang menyapa kita semua pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat bersyukur hari-hari yang telah Bapa berikan kepada kami sungguh sangat sempurna. Bapa juga sungguh sangat mengasihi kami semuanya tanpa terkecuali, dan kami telah menikmati kasih karunia Bapa yang berlimpah-limpah di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur malam yang telah kami lalui, Bapa menyertai kami melalui malaikat-malaikat Bapa yang Bapa telah perintahkan untuk menjaga kami. Dan pagi hari ini kami bersuka cita, kami akan menikmati hari baru, kasih karunia berlimpah yang baru, serta firman Bapa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus setiap masing-masing kami yang mendengarkan firman Tuhan untuk bekerja atas masing-masing kami dalam hati jiwa kami, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan Yesus yang sejati oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus saja, bukan menurut pengertian masing-masing kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati sepanjang firman Tuhan yang akan ditaburkan dan setiap masing-masing kami yang mendengarkan. Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan menikmati firman-Mu dengan rendah hati, dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, yaitu di Mazmur 46 di ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kemudian terambil dari Yohanes 19 ayat 26 dan 27, saya bacakan lengkap. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari kita imani firman Tuhan pada pagi ini, dan kita akan berikan tema yaitu rumah di tengah badai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata-kata rumah, rumah itu adalah tempat untuk kita berlindung dari hujan, dari kepanasan, mungkin dari angin badai, dan juga rumah membawa kita untuk kita bisa bercengkrama dengan keluarga, bersenda gurau, bersuka cita. Kita saling mengasihi dengan adanya rumah, tempat kita privacy tanpa diketahui oleh yang lainnya. Tentunya kita mempunyai privacy bersama keluarga kita. Nah, tetapi ini yang menjadi masalah bagi kita. Kalau rumah sudah tidak membawa damai di dalam hati masing-masing keluarga kita. Nah, Bapak Ibu sudah tahu pastinya rumah berbagai macam jenisnya. Ada rumah baru, rumah bagus, rumah mewah, rumah gubuk, dan sebagainya. Tapi rumah yang berbentuk seperti ini atau berbentuk secara jasmani tidak membuat jaminan bagi orang yang di dalamnya mengalami kebahagiaan atau sukacita dan damai sejahtera. Bahkan di zaman yang sudah tidak baik-baik saja, zaman-zaman akhir ini, banyak rumah baru, rumah mewah, yang bahkan di rumah baru itu malah membawa petaka. Sebenarnya bukan rumahnya yang membawa petaka, tetapi orang yang ada di dalamnya. Apabila orang tersebut tidak bisa memaknai apa yang diartikan rumah sebagai tempat kita berkumpul dalam satu keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kita setiap orang percaya yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengimani bahwa kita adalah rumah secara alkitabiah. Di Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa kita di sini semuanya adalah sudah di dalam Tuhan Yesus bagi yang sudah
percaya dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah rumah kita, Bapak Ibu. Kita bukan berasal dari dunia, walaupun kita memang masih di dunia. Tetapi kita berasal dari rohnya Allah. Nah, ini yang perlu kita cermati dan kita renungkan. Rumah yang sejati adalah rumah diri kita masing-masing pribadi yang sudah di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus mengimani bahwa Tuhan Yesus yang sudah di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, rumah ini kita buat menyala dengan iman bahwa kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan dalam rumah kita. Nah, ini yang harus kita betul-betul imani bersama keluarga kita. Kita mengingatkan kepada suami, istri, anak-anak bahwa rumah adalah kita. Rumah secara alkitabiah, rohani yang penting dinomor satukan. Memang rumah jasmani itu penting, tetapi yang nomor satu adalah rumah diri kita ini adalah rumahnya Allah. Seperti juga dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa kita sudah ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, ciptaan baru inilah rumah kita, ini adalah diri kita yang di dalam Tuhan. Kita tidak melihat bahwa rumah yang megah, rumah yang mewah itu bisa menjamin kedamaian. Tidak, Bapak Ibu, itu adalah rumah duniawi. Maka dari itu, sejak hari ini firman Tuhan diberitakan, kita harus mengingat, merenungkan dengan tutup mata kepada Tuhan Yesus, mengarahkan hati mata kita hanya fokus kepada Tuhan bahwa akulah rumahnya Allah. Ketika kita mengerti bahwa kita rumah Allah, itu secara supranatural Roh Kudus akan bekerja kepada kita. Kita akan diberikan iman yang semakin mendalam bahwa kita harus menciptakan damai yang semuanya berasal dari Allah, kasih di dalam rumah kita, yaitu bersama keluarga kita, di mana kita saling mengasihi, saling menopang, saling support, yang pondasinya adalah firman Tuhan Yesus. Ini yang paling penting. Bapak Ibu, rumah Allah adalah pondasinya adalah yaitu doa, dan tiang-tiang rumah itu adalah firman Tuhan. Ini yang benar-benar harus kita imani, Bapak Ibu. Sungguh tanpa rumah Allah di dalam diri kita masing-masing, kita akan menemukan ketidakdamai dalam kehidupan kita, dalam rumah kita, ketidakketentraman, ketidaksukacitaan di dalam hidup kita. Maka dari itu yang terpenting di sini adalah mari kita bangun mesbah doa di dalam rumah kita masing-masing. Ini yang sangat terpenting. Dan bukan hanya mesbah doa saja. Kita ngobrol sama keluarga, kita beritakan firman kepada anak, suami, atau kepada istri. Ini yang terpenting sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari kita. Biasanya kalau pagi sebelum bangun, kita mari bangun rumah kita agar pondasi kita kuat, agar badai terjang pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di luar, tidak akan mempengaruhi damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Itu yang terpenting. Kemudian setelah kita berdoa bersama keluarga, kemudian kita juga baca firman. Kalau mungkin anak-anak tidak ada waktu, kita bisa mengingatkan mereka untuk jangan lupa baca firman Tuhan. Ini yang terpenting. Karena semuanya sumbernya dari Allah. Jadi kita harus mengimani Allah yang memberikan sumber kedamaian, sumber sejahtera, sumber kehidupan bagi kita. Itu yang pertama dan yang terpenting. Baru nanti Bapak Ibu, saya juga bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu kalau kita mengenai bahwa kita adalah rumahnya Allah, walaupun kita mengalami pergumulan, walaupun di kanan kiri banyak badai, mungkin ya namanya hidup pasti tidak ada yang tidak mempunyai masalah. Kita tetap merasa kuat, kita tetap merasa terlindungi oleh Allah, kita tetap merasa dikuatkan, dimampukan oleh Allah. Ini bedanya kalau kita benar-benar memaknai bahwa kita adalah rumah Allah, bukan rumah dunia, bukan rumah secara jasmani. Kita alihkan, kita fokuskan rumah kita ini adalah rumah Allah, bukan rumah secara fondasi atau jasmani saja. Ini yang paling penting. Karena kalau kita mengingat rumah kita harus mewah, rumah kita harus baru dan sebagainya, sia-sia Bapak Ibu. Sia-sia karena apa? Kita mengimani kedagingan kita, padahal itu hanya sementara yang sebentar lagi akan musnah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka itu dari firman Tuhan yang dikatakan, disampaikan pada pagi ini, mari sejak hari ini kita merenungkan betul-betul bahwa kita rumah yang sejati adalah rumah Allah.
Ketika rumah Allah kita bangun bersama anak-anak, sama suami atau istri, itulah yang menguatkan kita di tengah badai kehidupan. Pergumulan pasti Bapak Ibu, karena Tuhan memang tidak menjanjikan akan memberikan yang baik-baik saja dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berjanji kita dimampukan, dikuatkan, ditopang, kemudian kita disertai karena begitu luar biasanya kasih Allah kepada kita. Sebenarnya Bapa sangat mengasihi kita. Bapa tidak menginginkan kita mengalami pergumulan, tetapi dosa kita lah yang membuat kita mengalami pergumulan. Tapi Allah kita sangat ramah baik. Dalam pergumulan kita, kita selalu diberikan solusi, selalu diberkati untuk kita bisa keluar dari pergumulan itu. Nah, sama juga dengan rumah ya Bapak Ibu ya. Ingat, rumah kita adalah rumah Allah di mana Tuhan Yesus ada di dalam kita yang harus kita imani, bukan rumah secara jasmani. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 46, untuk itu dikatakan pelindungan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti adalah Allah itu sendiri. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut. Kemudian yang terakhir, di dalam Yohanes 19 juga dikatakan ketika Yesus sebelum mati di kayu salib juga bicara kepada ibunya yaitu Maria bahwa ini aku anakmu, dan dititipkan kepada muridnya yang sangat disayangi yaitu si Yohanes, inilah ibumu. Maksudnya di sini mengajarkan kita bahwa kita ini harus saling mengasihi. Yesus mengingatkan juga untuk kepada Maria ibunya bahwa agar tidak takut ketika Yesus sebelum mati di kayu salib. Dan kemudian diserahkan ke Yohanes untuk Yohanes juga menjadikan ibunya Yesus juga ibunya, di mana membangun keluarga karena Yesus adalah Allah kita yang memberikan contoh teladan untuk kita saling mengasihi. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini sangat memberkati kita semuanya. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita akan satu dalam doa. Namun ada satu pujian di dalam PBA 39 Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami sungguh sangat bersyukur
Bapa mengingatkan kembali bahwa kami adalah rumah Allah, bukan rumah jasmani yang ada di dunia ini. Itu yang harus kami ingat selalu. Karena Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa kami sudah di dalam rumahnya Allah. Terima kasih Bapak Surgawi, kiranya firman Bapak pada pagi ini sungguh sangat menguatkan kami semuanya dan kami percaya firman Bapak membasuh jiwa masing-masing kami. Bapak, sebentar kami akan beraktivitas, kami percaya Bapak memberkati, menyertai masing-masing kami, dan kami percaya juga Bapak juga memberkati setiap kami yang di dalam pergumulan atau pergumulan apapun itu, baik sakit penyakit atau rumah tangga dan apapun itu bentuknya, kami percaya Bapak memberikan solusi. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk masyarakat Bali dan bangsa kami Indonesia, biarlah kasih karunia Bapa senantiasa berlimpah atas bangsa kami Indonesia, khususnya masyarakat Bali, dan juga damai sejahtera melingkupi menyertai masing-masing kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah doa kami Bapa Surgawi dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh dan tubuh jiwa kami hanya di dalam tangan kasih Putra Bapa yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila Bapak Ibu mau didoakan, silakan Bapak Ibu mengetik di kolom yang sudah tersedia. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih diberkati dengan firman Tuhan kali ini, Bapak Ibu bisa share kepada keluarga, saudara, teman, sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.